Oke, jadi untuk basic maintenance Pak, saya nggak bahas banyak, mungkin just itu saja untuk sharingnya yang maintenance-nya. Kita lanjut untuk yang kedua adalah basic engine atau secara general function Pak ya. Nah, saya kira terkait dengan engine, kita semua sudah tahu apa sih itu engine kan gitu Pak ya. Semua mesin, semua yang bergerak pasti dia punya mesin gitu kan. Nah, di sini saya tulis apa sih fungsi daripada mesin ataupun engine secara umum gitu Pak ya. Jadi kalau secara umum di sini adalah untuk menghasilkan tenaga putar yang berasal dari proses pembakaran, yaitu antara campuran udara dan bahan bakar Pak ya. Sehingga nanti ketika sudah bercampur terjadilah suatu ledakan. Nah, sehingga akan terjadi perubahan energi, yaitu dari energi panas menjadi energi mechanical. Nah, ini kalau kita ulas sedikit, panasnya itu gimana sih gitu ya Pak, bisa terjadi panas. Nah, ini sampai kita refresh, ya panasnya yang dihasilkan adalah ketika udara dengan bahan bakar bercampur, dikompresi, terjadinya ledakan, sehingga terjadilah panas, dan dari ledakan tadi itu menghasilkan dorongan Pak ya. Nah, kalau kita lihat di basic itu ada dorongan yang terjadi akibat ledakan tadi, sehingga dengan adanya dorongan itu akan timbul atau muncullah pergerakan dari crankshaft Pak ya, dari crankshaft yang berasal dari piston, conrod, crankshaft. Nah, terjadi energi mechanical atau gerak. Nah, saya kira ini untuk refresh saja Pak ya, Bapak-Bapak sekalian. Mungkin dari mungkin teman-teman ada juga ya dari SMK ya yang bergabung. Nah, gambarannya seperti ini Pak ya. Jadi kalau kita ngomong basicnya mesin itu ya, saya kira sih sama aja Pak ya. Ya kalau secara proses, yaitu ada proses intake ya Pak ya. Intake itu adalah masuknya udara ke dalam ruang bakar gitu kan. Kemudian setelah masuk baru dikompresi ya kan, ditekan gitu kan, dari titik mati bawah naik ke titik mati atas. Nah, setelah itu baru ada proses injeksi Pak ya. Nah, ini khusus saya jelaskan yang terkait dengan diesel Pak ya. Ada injeksi, nah baru terjadi ledakan, muncullah istilahnya power di sini. Nah, ketika udah muncul power, piston akan kedorong lagi ke bawah seperti ini, kemudian baru naik lagi, yaitu ada proses exhaust gitu ya, gas pembuangan gas atau dari sisa-sisa gas bakaran tadi, pembakaran. Nah, saya kira untuk basic seperti ini sama Pak ya. Nah, cuman mungkin nanti ketika kita kembangkan proses intake misalkan udara masuk ke dalam ruang bakar, mungkin ini yang akan berpotensi terkait dengan performa engine Pak ya. Jadi kalau misalkan ini bahan udara yang masuk ternyata nggak maksimal kan gitu ya, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah pembakarannya nggak maksimal, nggak sempurna, sehingga apa yang terjadi? Ini paling sering umum dibahas yaitu engine low power. Nah, makanya kita bisa kembalikan semuanya itu adalah ke basic daripada proses pembakaran suatu mesin itu seperti apa. Basicnya ya tadi Pak ya, jadi ada udara sama bahan bakar. Kalau udaranya nggak cukup misalkan, kurang, otomatis pembakaran juga nggak maksimal. Atau udaranya cukup, maksimal tapi bahan bakarnya kurang misalnya, nah, itu juga bisa berpengaruh. Nah, seperti itu. Jadi ya kita kembalikan semuanya ke basic dulu. Artinya ketika ada masalah di mesin kita gitu kan, nah berarti ujung-ujungnya adalah sistem pembakaran ini yang berhubungan gitu kan, apanya kan gitu. Nah, baru kita kembangkan dari basic-basicnya itu seperti apa. Nah, ini untuk fungsi engine secara umum Pak ya. Nah, selanjutnya, nah ini pengembangan daripada engine Pak ya. Kalau tadi basicnya, nah ini sebenarnya kalau kita terapkan di engine,
alat berat Pak ya, ini khususnya alat berat, atau mungkin otomotif ya, otomotif itu juga bisa. Jadi ada istilahnya di sini yaitu sebagai powertrain Pak ya. Nah, karena di sini saya akan bahas di PC, mungkin akan lebih fokusnya di situ. Jadi engine selain tadi secara umum adalah menghasilkan tenaga terus gerak. Nah, ketika dia sudah terpasang atau sudah dijadikan sebagai sistem di powertrain, maka dia akan seperti ini Pak ya gambarannya. Nah, makanya di sini engine dia akan berfungsi sebagai sumber tenaga dan penggerak utama. Nah, kalau tadi engine itu menghasilkan panas dan mechanical, ketika dia sudah masuk ke sini sistem powertrain, dia akan berfungsi sebagai sumber tenaga dan penggerak utama. Nah, bisa kita bayangkan Pak nih, kalau secara pengertiannya adalah sebagai sumber tenaga dan penggerak utama, itu Pak ya. Nah, kalau misalkan engine-nya aja udah bermasalah Pak, oh berarti sistem penggeraknya ya ini pasti akan bermasalah semuanya kan gitu Pak, karena ini sistem perangkaian atau sistem powertrain. Nah, kita bisa tahu di sini kalau di unit PC khususnya sumber utama adalah engine. Ya, dari engine ini nanti dia akan diteruskan ke sistemnya pompa, itu ya Pak ya. Sistem pompa, kemudian nanti diteruskan lagi ke sistemnya yaitu ada control valve. Dari control valve dia lewat lagi nanti ada komponen yang disebut dengan swivel joint atau center swivel joint. Dari center swivel joint nanti diteruskan lagi ke sistemnya motor yaitu travel motor. Dari travel motor nanti diteruskan lagi yaitu ke final drive. Ya kan? Nah, selain ke situ sebenarnya ada lagi dari center swivel joint, dia diteruskan juga ke sistem swing Pak ya, swing. Nah, dalam hal ini ada swing motor, ada swing machinery, ada swing circle. Nah, dari komponen-komponen ini sebenarnya adalah bisa melakukan pergerakan, yaitu yang berasal dari sumber utama tadi Pak, yaitu engine atau mesin. Nah, bisa kita bayangkan nih kalau mesinnya di sini tuh rusak gitu Pak ya, otomatis yang ke sana, yang ke sana itu maksudnya yang ke travel motor atau yang ke swing motor, ya kan, ke final trip, ujung-ujungnya ke track untuk bergerak. Nah, itu pasti akan terganggu, ya, sehingga akan bermasalah semuanya. Nah, makanya saya bilang di awal tadi, ketika dia menjadi powertrain, engine ini akan berfungsi sebagai sumber tenaga dan penggerak utama. Oke. Nah, berikut ini adalah gambaran untuk spesifikasi engine Pak. Kebetulan ini yang saya bahas di PC208 ya, M0. Jadi Bapak bisa melihat di PC208 itu engine-nya apa sih di sini gitu ya. Oh, ternyata dia modelnya adalah SAA nanti 107E-1. Nah, ini kalau mungkin Bapak pernah belajar di engine-nya Komatsu, mungkin pernah ya produk gitu Pak ya. Nah, saya jelaskan sedikit mungkin ya dari SA6D107 itu apa gitu ya. Jadi masing-masing ini punya kode tersendiri kalau di Komatsu. Yang pertama ada huruf S, yaitu mengindikasikan unit tersebut menggunakan supercharge atau turbo Pak ya, supercharge. Kemudian AA di sini atau huruf AA itu dia artinya air to air. Jadi sistem pendinginannya nanti dengan menggunakan media udara. Kemudian 6 di sini adalah 6 silinder. Jadi jumlahnya untuk engine di PC208 M0 itu adalah 6.
Dan ini berlaku juga sebenarnya untuk PC 200 strip 8, strip 7, 300 Pak ya, khususnya PC small, rata-rata, bukan rata-rata ya, semuanya hampir dia pakai 6 silinder. Kemudian huruf D di sini adalah engine diesel inline ya. Jadi engine diesel inline, satu baris itu maksudnya. Kemudian 107 ini adalah diameter daripada liner Pak ya, diameter liner yang ada di dalam ruang bakar. Kemudian E itu adalah pengembangan dari teknologi Pak ya, yaitu ada low emission, jadi secara gas buang itu dia sudah lebih ramah. Kemudian strip 1 berarti ini adalah modifikasi yang pertama. Jadi ketika nanti ada strip 2, strip 3, berarti adalah pengembangan dari engine sebelum-sebelumnya, seperti itu Pak ya. Nah, untuk detail yang lainnya, tipenya, nah ini tadi ada 4 cycle, 4 langkah ya Pak ya. Water cool inline direct injeksi, jadi injeksinya dia secara langsung dilengkapi dengan turbo charge. Tadi di AA nya itu adalah air cool after cooler Pak ya, jadi didinginkan dengan pendinginannya menggunakan media udara. Kemudian number of cylinder, bore and kali stroke-nya, ini tadi 6 silinder, 107 diameter linernya, dan langkahnya Pak ya 125, dan seterusnya Pak ya. Untuk piston displacement-nya ini 6,69 liter, atau kalau ngomong cc-nya itu adalah 6.690. Kemudian secara performa di sini sudah tertulis. Nah, kebetulan untuk di strip 8M0 Pak ya, dia sudah update sampai di 103 yang paling rendah. Nah, secara ISO 9249, nah ini ada variasi Pak ya, dan ini pengembangan terakhirnya di 103 kW, yaitu di RPM 2000. Nanti ada sedikit gambarannya. Kemudian torsi, speed, RPM-nya, ketika tidak di muatan, maksimum speed sama minimal speed-nya, high idle sama low idle-nya, sama minimum fuel consumption rasionya. Jadi ada 215 gram per kilowatt hours Pak ya. Nah, ini nanti bisa dikonversi, bisa dihitung ya, kalau kita mau menghitung rata-rata berapa fuel konsumsinya. Kemudian di layar starting motor, alternator, baterai, dan seterusnya. Saya gimana? Nah, masih lanjut Pak ya. Jadi ini ada gambaran lagi terkait dengan produk spesifikasi. Sedikit saya sampaikan di sini memang, yaitu PC 200 strip 8 dengan PC 200 strip 8 M0, karena produk sebelum strip 8 M0 di sini adalah PC 200 strip 8. Nah, di sini Bapak bisa melihat secara engine modelnya. Nah, ini masih sama gitu Pak ya. Engine-nya masih sama menggunakan SAA 6V107 strip 1 gitu kan. Power tadi sudah disampaikan di sebelumnya. Displacement-nya masih sama. Silinder bore ini juga sama. Di VV-nya ini sedikit beda Pak ya. Terus vehicle weight-nya mungkin bebannya atau berat daripada engine-nya. Terus bucket capacity di sini masih sama. Ground pressure-nya sedikit berbeda. Dan kontaknya ground pressure. Nah, gambarannya di strip 8M0 dengan PC 200 strip 8. Nah, mungkin di sini bisa kita lihat Pak. Jadi dari yang sebelumnya itu 110 kW, ternyata di PC 200 strip 8 itu dia bisa sampai di 103, turun Pak ya secara engine powernya. Wah, ini kok turun sih pengembangannya, kok nggak naik gitu. Kenapa? Dan malahnya ditambahin gitu Pak ya. Nah, ini malah diturunkan. Nah, secara engine powernya dia itu turun, tapi kalau dilihat dari produksinya, kok bisa sama kan gitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan Pak kan? Jadi inilah salah satu yang diupgrade, yaitu di PC 200 strip 8. Secara produksi sama nih dengan PC 200, tapi secara engine powernya dia lebih rendah gitu kan. Nah, itu bisa disimulasi sendiri Pak ya. Produksinya baik sama nih, tapi kok ini rendah gitu. Berarti kira-kira yang lebih ini nggak yang mana nih, PC 200 strip 8M0 gitu kan. Nah, gambarannya Pak terkait dengan
perubahan improve-nya di strip 8M0 adalah kurang lebih ada beberapa poin di sini Pak ya. Yang poin 1 khususnya yaitu improve fuel economy Pak ya. Nah makanya tadi ada penurunan itu harapannya di strip 8M0 itu dia bisa menurunkan fuel ekonominya 7% dibandingkan dengan strip sebelumnya yaitu strip 8. Nah dengan apa itu yang dilakukan improvementnya. Nah ini saya gambaran sedikit aja Pak ya. Yang pertama ada fan speed reduction. Jadi putaran fan speednya dia itu ada perubahan. Dan kemudian dari hidrolik main valve, kontrol valve utamanya juga nanti dia ada perubahan-perubahan yang dilakukan. Mungkin dari pertama mungkin ada ini Pak ya, increase piping size, ukuran pipa yang berubah dari 6 menjadi 10 in misalnya seperti itu. Kemudian reduction hydraulic loss. Jadi ini kita kurangi mengurangi hydraulic loss yang terjadi di episode 200 strip 8 sehingga di strip 8M0 itu berkurang. Terus yang ketiga adalah reduction auto deceleration engine speed, yaitu dari 1400 yaitu sebelumnya menjadi 1050 rpm. Ini kalau kita compare dengan PC 200 strip 8. Artinya dengan RPM segini, nah ini kita bisa bayangkan sendiri Pak ya. Ini ketika lo 1400 untuk yang strip 8, sedangkan yang M0 ini 1050 rpm, sama-sama kondisi low idle gitu kan. Wah ternyata ada penurunan RPM nih, otomatis secara konsumsi bahan bakarnya juga berbeda. Oke seperti itu.